saya akan berikan di video ini kepada Anda apa saja yang bisa digunakan untuk membuka yang namanya gerbang alam bawah sadar. Dan tentu saja antara tidur biasa atau tidur normal dengan tidur hipnosis atau tidur hipnotik itu sangat berbeda sekali. Dan bagaimana cara kerja hipnotis itu sendiri kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Podi Hipnotis Indonesia. Sangat terima kasih buat Anda yang kemarin sudah terdaftar di program Super Diskon. Bagi Anda yang belum daftar, ada baiknya silakan. Karena kuotanya sangat terbatas, Anda bisa langsung kontak nomor WA yang saya cantumkan di kolom video dan juga di deskripsi di bawah video. Tahu Anda yang ingin membeli ebook kitab Mahir Hipnosis, silakan juga Anda bisa memesannya. Atau yang ingin tergabung di membership, baca linknya yang ada di deskripsi di bawah video. Buat teman-teman sahabatku semua, tidak semua orang yang menonton video ini sudah bisa menghipnosis atau menghipnotis orang lain. Nah, kali ini saya akan membagikannya beda antara tidur normal dengan tidur hipnosis. Tidur normal biasanya dibarengi dengan yang namanya mimpi, ya. Dan kalau tidur hipnosis tidak ada mimpi. Itulah yang membedakan karena gelombangnya sangat berbeda. Orang tidur normal berada di dalam gelombang theta, di mana istirahatnya sangat dalam sekali. Sehingga orang yang tidur normal ini ketika dipanggil namanya pun tidak mendengar, karena seluruh saraf-saraf yang ada di tubuhnya beristirahatnya sangat total, atau pikirannya masuk kondisi relaksasi yang sangat dalam sekali, sehingga benar-benar dia tidak bisa merespon dari luar. Berbeda hal ketika orang dalam kondisi tidur hipnotik, orang tersebut sebenarnya tidak tidur, ya. Buktinya apa? Orang yang dikatakan tidur hipnotik atau tidur hipnotis ini masih bisa mendengar, masih bisa merespon suara-suara dari luar. Yang membedakan adalah dia memilih suara-suara tersebut, mana yang harus dia dengar dan suara mana yang harus dia abaikan. Semisal ketika Anda melihat tayangan di video saya, bagaimana ketika saya memberikan sugesti atau perintah kepada klien, maka klien tersebut hanya mendengar suara saya, hanya mengikuti arahan saya, hanya mengikuti perintah-perintah dari saya saja. Klien tersebut mengabaikan suara-suara yang lainnya, suara-suara di sekelilingnya. Oke? Karena orang yang dalam keadaan tidur hipnotik ini berada di gelombang theta. Apa itu gelombang theta? Gelombang theta adalah gelombang pikiran bawah sadar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut subconscious mind. Saat saya berbicara seperti ini, saya berada di gelombang beta atau di dalam pikiran sadar. Ketika saya sedang asik merokok, ya, menikmati rokoknya dengan suasana yang sangat tenang, di situ saya masuk ke dalam gelombang alfa atau gelombang rileks, ya. Kita bahas bagaimana cara kerja hipnosis. Oke? Cara kerja hipnosis. Cara kerja hipnosis ini sangat sederhana sekali, sangat simpel sekali. Meliputi 3 unsur. Unsur yang pertama adalah pikiran sadar, yang kedua critical area, dan yang ketiga adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar disebut dengan conscious mind, pikiran alam bawah sadar biasa disebut dengan subconscious mind. Di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini ada yang disebut dengan critical area atau faktor kritis atau
faktor logika, ya. Jadi setiap sugesti atau informasi yang akan masuk ke pikiran bawah sadar, maka informasi atau sugesti tersebut terlebih dahulu disaring oleh yang namanya critical area tersebut. Jika sugestinya ini dianggap baik menurut pikiran alam bawah sadar, maka critical area ini akan membuka dan sugesti langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Sedangkan jika sugesti atau perintah ini menurut critical area ini membahayakan, maka dia akan menolaknya, ya. Itu cara sederhananya. Mirip seperti sebuah rumah, ketika ingin memasuki ke dalam rumah, maka di sana ada yang namanya pintu. Pintu itulah penghalang antara halaman rumah atau teras rumah dengan dalam rumah. Pintu bisa dikategorikan sebagai faktor kritis atau critical area tadi, penjaganya, satpamnya, polisinya, tentaranya. Tugas seorang penghipnosis bagaimana mengelabui yang namanya pintu tadi, critical area tadi, faktor kritis tadi. Ada berbagai macam cara untuk mendobrak, membuka, ya, yang namanya faktor kritis, satpam tadi, polisi tadi, tentara tadi, penjaga tadi, critical area tadi, dengan berbagai macam. Saya akan berikan di video ini kepada Anda apa saja yang bisa digunakan untuk membuka yang namanya gerbang alam bawah sadar. Harapannya nanti ketika sudah masuk ke sana, maka perintah atau sugesti yang Anda berikan ini langsung bisa diterima di alam bawah sadar dengan sangat kuat. Apa saja? Yang pertama adalah ketika Anda bisa membuat seseorang ini dalam keadaan fokus yang sangat tinggi, atau sebaliknya Anda bisa membuat seseorang ini dalam kondisi yang rileks sangat tinggi, ya, orang yang dalam keadaan fokus yang sangat tinggi atau rileks yang sangat tinggi, gerbang alam bawah sadarnya terbuka. Lalu selanjutnya bisa juga dilakukan dengan cara membuat yang namanya teknik kejut atau membuat kejutan. Gerbang bawah sadar akan cepat terbuka saat diberikan shock atau kejutan. Lalu apalagi bisa dilakukan dengan cara membuat orang ini bingung, ya, membuat bingung dengan berbagai macam pertanyaan, dengan berbagai macam arahan. Bisa juga membuat misdirection, pengalihan perhatian, ya, perhatiannya dialihkan, fokusnya dialihkan. Ini pun bisa. Apalagi bisa juga dilakukan dengan membuat orang ini bosan, ya, atau boring. Ini pun sangat bisa untuk membuka pikiran alam bawah sadar. Selain itu, bisa menggunakan pola-pola terselubung, baik itu menggunakan bahasa-bahasa terselubung atau dengan menggunakan bahasa tubuh yang terselubung. Ada lagi, yaitu dengan membuat keseimbangan nol. Ya, ketika manusia dalam keseimbangan nol, pasokan oksigen yang masuk ke dalam otak ini sangat tinggi atau overload, sehingga terjadi proses tubuh ini mengalami ketidakseimbangan, ya, ketidakseimbangan, jadi oleng. Nah, itu pun sangat mudah untuk masuk ke pikiran alam bawah sadar. Dan tentu masih banyak lagi cara-cara untuk membuka pikiran alam bawah sadar. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini, jika Anda ingin menjadi seorang yang mahir di bidang ilmu hipnosis, ilmu hipnotis ini, ada beberapa hal yang memang harus Anda pahami, beberapa hal yang harus Anda tanamkan di dalam pikiran Anda. Ada 4 hal. Oke, nanti saya bahas. Empat hal tersebut, yang pertama adalah kualitas diri. Oke, jika Anda ingin menjadi seorang yang mahir, menjadi seorang yang sangat expert, ya, ahli di bidang hipnosis atau hipnotis ini,
maka Anda harus memperbaiki yang namanya kualitas diri Anda. Ini wajib ya, mutlak. Anda harus tampil dengan sangat penuh percaya diri, Anda harus dinamis, Anda harus mempunyai yang namanya wibawa, mempunyai yang namanya karisma, mempunyai namanya daya magnetik atau daya pikat. Anda bisa melatihnya agar mempunyai kualitas diri yang lebih baik. Ya, ini sangat penting, modal dasar yang pertama. Modal dasar yang kedua, yakni Anda mempunyai teknik-teknik yang luar biasa. Seorang penghipnotis yang hebat tentu saja dia kaya akan teknik-teknik hipnosis. Jadi dia tidak menghafal teknik yang ada di pasaran, tapi dia bisa menciptakan teknik-teknik baru yang saat ini mungkin belum ada. Dia selalu berimprovisasi, dia menciptakan sendiri teknik-teknik tersebut, maka akan lahir gudang teknik yang ada di dalam seorang penghipnotis tersebut. Ya. Sehingga dia akan sangat mudah sekali menghipnosis siapapun. Yang ketiga, ya ini tidak bisa dihindari, yaitu praktek, dan praktek. Nah, yang namanya praktek ini sangat wajib sekali, melatih kemampuan diri agar terus berkembang, mempunyai pengalaman-pengalaman baru, mendapatkan gambaran-gambaran baru. Tanpa Anda pernah mempraktekkan atau Anda malas mempraktekkan, pengalaman Anda, jam terbang Anda akan sangat sedikit sekali. Orang yang sering atau rajin mempraktekkan ini akan memperkaya pengalaman. Dia akan mendapatkan insight yang baru lagi. Oh, ternyata seperti ini. Dia akan punya gambaran. Tentu saja dalam prosesnya ada yang namanya keberhasilan, kegagalan, berhasil, gagal, dan itu sangat wajar sekali. Disitulah yang namanya Anda sedang ditempa, Anda sedang digodok ya, di dalam kawah candra di muka, agar Anda ini benar-benar skill Anda mumpuni. Maka jangan malas untuk mempraktekkan, rajin-rajinlah. Anda bisa memulai satu hari minimal 1 orang Anda mempraktekkan. Syukur-syukur bisa lebih 2 atau 3 orang. Semakin Anda sering mempraktekkan, kemampuan Anda akan jauh lebih meningkat lagi. Kemudian poin yang keempat atau poin yang terakhir adalah adanya yang namanya kesadaran diri. Seorang penghipnotis yang hebat ini sangat sadar siapa dirinya, dimanapun dia berada. Dia menyadari sepenuhnya bahwa dirinya memang seorang penghipnotis, ahli mempengaruhi, ya, ahli manipulasi pikiran. Dia harus lebih tinggi dari siapapun. Dimanapun dia berada, dia harus lebih tinggi dari siapapun. Gak peduli ini dengan pejabat, dengan siapapun, dia paling tinggi karena dia ahli mempengaruhi. Jadi siapapun yang berhadapan dengan ahli hipnosis, semuanya ada di bawahnya dia, semuanya tunduk dan patuh dengan apa yang dia katakan. Jika kesadaran ini sudah sangat muncul di dalam diri Anda, maka akan memudahkan buat Anda untuk menjadi penghipnotis sejati yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai skill, yang mempunyai kapabilitas yang hebat, yang luar biasa. Oke, demikian, semoga ini menjadikan manfaat dan semangat buat Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video Mas Duk berikutnya. Saya ingatkan kembali, jika ingin mendaftar silahkan hubungi nomor WA yang saya cantumkan di kolom video dan di deskripsi di bawah video. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa, tetap semangat.